Sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu. Proses pembentukan sebelum dibentuk menjadi daerah tingkat 1, Provinsi Bengkulu merupakan sebuah kepresidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dengan status daerah administrasi di bawah koordinasi Gubernur Sumatera. Status ini terus berlanjut di zaman penjajahan Jepang. Di masa Republik Indonesia, dengan terbentuknya Subprovinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Untuk pertama kali, Keresidenan Bengkulu berada di bawah koordinasi Palembang. Di masa ini, yang menjabat sebagai gubernur muda berturut-turut Dr. A.K. Ghani dan Dr. M. Isa sejak Oktober 1946. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Calais sebagai pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit kota menghadap ke arah Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh Raja Bengkulu sehingga penghuninya terpaksa mengusir Inggris. Mereka kemudian kembali tahun 1720 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian pada tahun 1807, Presiden Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Setelah mengenal kota Bengkulu, adapun salah satu budaya yang ada di kota Bengkulu adalah tabut. Tabut adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di Padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 680 Masehi.
Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin atau Imam Senggolo menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian anak mereka, cucu mereka, dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga Tabud. Upacara ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram setiap tahunnya. Lanjut. Di Bengkulu ada beberapa mata pencarian, yaitu nelayan, petani, PNS, dan lain sebagainya. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti serealia untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian. Setiap orang bisa menjadi petani, baik itu mengolah lahan milik pribadi atau memperkerjakan pekerjaan tani untuk mengolah lahan pemilik. Artinya, seseorang disebut petani berdasarkan bidang pekerjaannya, bukan kepemilikan lahannya. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih. Pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pendap adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari bahan dasar ikan. Jenis ikan yang digunakan bisa apa saja, yakni ikan air tawar maupun ikan air laut. Pendap dibungkus daun talas yang bertujuan untuk menghilangkan bau amis ikan. Pendap bisa disantap bersama dengan nasi putih hangat dan cocok dinikmati kapan saja. Selanjutnya, lempuk durian. Lempuk durian dibuat dari bahan dasar buah durian dengan tambahan tepung gandum serta gula. Lempuk durian ini teksturnya sangat mirip dengan dodol dan sering dijadikan sebagai oleh-oleh. Kopi Bengkulu. Kopi Bengkulu ini punya ciri khas rasa dan aroma yang berbeda. Saat kita meminumnya, akan ada aroma dan rasa buah seperti lemon dengan perpaduan coklat dan herbal yang khas. Kebanyakan kopi Bengkulu dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara organik sehingga lebih. Lemang tapai. Lemang tapai adalah makanan khas Bengkulu. Lemang tapai dibuat dari bahan dasar beras ketan dan santan. Dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu hingga matang. Nantinya lemang akan disajikan bersama dengan tape ketan. Selain tape ketan, biasanya juga ada durian yang mendampingi sajian makanan khas Bengkulu ini. Sirup kalamansi. Sirup yang terbuat dari buah jeruk kalamansi yang banyak ditemukan di Bengkulu memiliki cita rasa masam atau asam yang menyegarkan, membuat sirup ini cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Tidak hanya nikmat untuk dijadikan es jeruk, sirup jeruk kalamansi juga cocok untuk dijadikan campuran es buah atau es kelapa. Baitat adalah kue mirip pie yang diisi dengan selai nanas. Terkadang kue khas Bengkulu ini juga diberi taburan keju. Nama baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu bai, yang berarti induk, dan tat dari kata tart. Dengan kata lain, baitat adalah kue tart khas warga Bengkulu.
Meski sekarang Baitat telah menjadi ikon kuliner Bengkulu yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat, dulunya Baitat adalah makanan para bangsawan. Ini adalah beberapa tempat wisata yang ada di kota Bengkulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.